Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman hayati yang kita bedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu keragaman tingkat gen, keragaman tingkat jenis atau spesies, kemudian keragaman ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terima kasih anak-anak. Mari kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran ini. Mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita membicarakan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, maka kita akan melihat ada 3 kelompok besar pembagian fauna yang ada di Indonesia, yaitu fauna wilayah barat atau dikenal dengan fauna wilayah Asia atau Oriental, kemudian fauna wilayah timur atau dikenal dengan fauna wilayah Australia, kemudian fauna wilayah tengah atau dikenal dengan fauna wilayah peralihan. Wells membagi Indonesia menjadi 2 tipe fauna, yaitu fauna oriental dan tipe fauna Australia. Fauna oriental meliputi daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan tipe Australia meliputi daerah Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Weber adalah orang yang membuat garis batas baru tentang fauna yang ada di Indonesia, di mana dia berpendapat bahwa tidak semua hewan di Sulawesi menyerupai tipe Asia, tetapi separuh menyerupai tipe Asia dan separuhnya lagi menyerupai tipe Australia, sehingga Weber menetapkan bahwa ada tipe peralihan di Indonesia yang meliputi daerah Sulawesi. Dapat kita simpulkan, di Indonesia terdapat 3 tipe fauna. Pertama, tipe Asia. Contoh fauna tipe Asia, harimau, gajah, gibbon, orang hutan, bekantan, monyet, badak bercula 1, menjangan, antilop, tapir, dan babi rusa. Sedangkan fauna tipe Australia meliputi cendrawasih, mamalia berkantung, contohnya marsupilami, kaula, landak, dan burung kasuari. Kemudian tipe peralihan contohnya tarsius, burung maleo, kuskus, kera makaka, burung raja udang, dan anoa. Ketika kita bicara tentang tipe fauna yang ada di Indonesia, maka kita akan membicarakan tentang yang namanya garis Wells. Apa itu garis Wells? Garis Wells adalah garis hayal yang dibuat oleh Alfred Russel Wells, seorang ahli zoologi dari Inggris pada tahun 1856, di mana dia menarik garis hayal mulai dari Selat Lombok ke arah utara menuju Selat Makassar dan ke Filipina Selatan. Garis ini disebut dengan garis Wells. Dengan adanya garis Wells ini, hewan di Indonesia dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe oriental dan tipe Australia. Selanjutnya kita juga akan membicarakan tentang garis Weber. Garis Weber ini sama dengan garis Wells, adalah garis hayal yang ditarik oleh Weber mulai dari sebelah timur Sulawesi memanjang ke Kepulauan Aru, sehingga Indonesia dengan adanya garis Weber ini menjadi 3 kelompok fauna, yaitu ada fauna asiatik atau oriental, kemudian ada fauna peralihan, dan ada fauna tipe Australia. Setelah kita ketahui ada 3 tipe fauna yang ada di Indonesia, maka kita akan membicarakan tentang bagaimana karakteristik hewan yang masuk dalam tipe oriental. Hewan tipe oriental adalah hewan dengan jenis mamalia ukuran besar seperti gajah, banteng, harimau, dan badak. Kemudian terdapat berbagai macam kera. Kalimantan merupakan kepulauan yang paling kaya dengan jenis-jenis primata. Misalnya ada bekatan, tarsius, loris hutan, dan orang hutan. Kemudian, jenis burung yang ada di tipe Asia atau tipe oriental
memiliki bulu yang tidak menarik dengan warna yang kurang menarik tetapi memiliki suara kicauan yang sangat merdu. Contoh burung-burung yang ada di daerah oriental adalah burung jalak Bali, elang Jawa, murai mengkilat, dan elang putih. Sedangkan karakteristik tipe hewan yang ada di tipe Australia yaitu banyak mamalia berukuran kecil seperti kuskus, landak, dan mamalia berkantung seperti kanguru. Kemudian tidak terdapat spesies kera. 3. Jenis burung yang dimiliki di tipe Australia warnanya sangat menarik dan bermacam-macam, contohnya cendrawasih dan kasuari. Karakteristik tipe peralihan adalah di mana sebagian dari hewan ini mirip dengan tipe Australia dan sebagian lagi mirip dengan tipe Oriental atau Asia. Contoh hewan tipe peralihan yaitu tarsius, burung maleo, kuskus, kera makaka, burung raja udang, anoa, dan babi rusa. Ini juga kita akan membicarakan hewan dan tumbuhan endemik. Hewan dan tumbuhan endemik adalah hewan dan tumbuhan yang hanya ada di Indonesia dan tidak bisa ditemukan di negara lain. Hal ini terjadi karena banyaknya kepulauan-kepulauan yang terisolasi dalam jangka waktu yang lama, sehingga terjadi evolusi jenis lokal yang mengakibatkan hewan-hewan itu berkembang menjadi hewan khas kepulauan-kepulauan tersebut. Contoh hewan endemik yang ada di Indonesia yaitu harimau Jawa, Panthera tigris, Sondaika, harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, harimau Bali, Panthera tigris balaika, jalak putih, Leucapsar rothschildi, badak bercula 1, Rhinoceros sundaicus, owa Jawa, Hylobartes molax, Tarsius bacanus, babi rusa, kukang Sumatera, Neticobus kukang Kalimantan, Neticobus managensis, Komodo, Paranus komodensis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan melihat contoh tumbuhan endemik yang hanya ada di Indonesia. Tumbuhan endemik yang ada di Indonesia pada umumnya berasal dari genus Rafflesia. Misalnya, Rafflesia arnoldi, endemik di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh. Rafflesia burnesensis, endemik di Kalimantan. Rafflesia ciliata, endemik di Kalimantan Timur. Rafflesia rohesensni, endemik di Jawa Barat. Rafflesia contelii, endemik di Sumatera bagian timur. Sekian pembelajaran kita hari ini.